Sekarang pukul 12 waktu Indonesia Barat. Ini saya belum laporan tiket. Setelah ini kita laporan tiket dulu ke ruang tunggunya dan kita nanti tunggu di ruang tunggu ya. Gitu. Oke, kita laporan dulu. Gas ya, kita laporan. 300. Oke, jadi sudah laporan tiket. Tadi kita diberikan apa namanya tiketnya ya. Untuk tiketnya itu seperti ini. Nah, tiketnya sambulan seperti ini. Nanti kita review. Untuk tiketnya, harga tiketnya itu 310 dari Kediri menuju ke Denpasar. Itu murah loh ya, menurut saya loh ya, murah. Jadi bagaimana pelayanannya? Karena terus terang saya out of the box ya, nggak expect pas waktu saya naik Setiawan dari Bojonegoro waktu itu. Nanti kita coba lihat pelayanannya seperti apa dan bus yang kita dapatkan bus apa ya. Kalau busnya di dalam sih sudah ada Jetbus 5 dan luar biasanya tadi di ruang tunggunya itu ada dua, ada yang ber AC dan ada non AC. Untuk yang non AC itu tadi ada kayak charger, tempat ngecas HP dan tempat nyeduh kopi, teh gitu-gitu dah di sana. Dan free wifi juga. Luar biasa. Dan luar biasa juga untuk pelayanan yang ada di dalam di kantornya. Top Setiawan ya. Ternyata kantornya juga sebagus ini loh. Ternyata luar biasa, luar biasa. Ya wis, kita nunggu dulu bus kita. Nggak tahu busnya yang mana. Tadi di dalam sempat saya intip dikit ada Jetbus 3-nya,
Itu ada nama saya, lalu ada nomor HP, ini tak tutup ya. Dan di bawahnya ada dari Kediri menuju ke Bali, lalu ada tanda tangan yang akhirnya nomor kursi 14, tanggal 7 Juli jam 12 keberangkatannya, lalu ada harganya 310.000. Ini kita lihat lah ya, 310.000 pas waktu yang dari Bojonegoro itu harganya berapa? 280 ya kalau nggak salah. Nah, ini untuk tata cara penumpang. Jadi teman-teman yang mungkin belum tahu bisa dibaca dulu nih di sini. Ya belakang, yang di belakang. Nah, kalau yang di belakang itu ini dia. Gitu. Fasilitas-fasilitasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya berangkat juga pukul 12.43 waktu Indonesia Barat. Kita menuju ke Denpasar kali ini. Ini out of the box sih dari first impression saya. Tapi nanti kita lihat seperti apa. Saya juga rutenya juga belum begitu paham. Nanti kita ngobrol-ngobrol dengan krunya sih. Ini bukan tempat duduk saya, sementara saya duduk dulu nih. Nggak masalah. Nah, jadi depan ini merupakan jalan utama dari Tulungagung ya. Jadi Brigjen Katamso di sini. Kalau garasinya tadi di Jalan Gili Suci. Nah, itu depan ada Harapan Jaya yang ATB ya. Dekat-dekat sini nah ya. Saya juga baru tahu ini tadi. Luar biasa. Ternyata depannya kelihatannya sempit, ternyata di belakang itu garasinya luas banget itu. Nah, ini dulu adalah jembatan yang lama itu sebelah sini. Dan ini jembatan yang barunya di sini. Dan di sini sudah banyak sekali kayak Taman Brawijaya, taman kayak bermain itu banyak sekali, terutama di Bagian Salam. Dan di bagian sini ini jembatan barunya atau jembatan Brawijaya kalau yang lama itu. Jadi ini Sungai Brantas tepat berada di samping kiri kita. Ini daerah sini merupakan areal gudang garam. Jadi kalau kita tuh lihat, nah ini pembangunan jalan tol di sini. Rencananya jalan tol itu terbentang menuju ke Kertosono nanti menyambung. Nah ini dia tuh untuk proyeknya. Nah, di sini itu merupakan landasan pacu. Ini luar biasa ya. Ekspansinya ke atas ini. Nah, ini kelihatan enggak ya? Di sini ini merupakan landasan pacu dari gudang garam sendiri. Top ya, gudang garam ya. Kalau ada enggak ini helikopternya nih, karena mereka punya helikopter pribadi. Oke, jadi kita mendapatkan snack box. Ini coba kita buka ya, isinya apa aja saya juga enggak tahu, karena tadi first impressionnya tadi juga enak sih ya. Ruang tunggunya luar biasa lah. Setiawan sebenarnya luar biasa loh ya sebenarnya. Tapi ya jarang terekspos saja. Ini dia untuk snack yang kita dapatkan. Wih, luar biasa, banyak banget loh ini. Coba kita lihat ya, ada roti, ada jelly ini, terus ada permen, ada ricis nabati. Permen ini juga banyak ini. Permen terus sama Nextar ini. Ada 1, 2, 3, 4, 5 item. Ini top asli top ini untuk snacknya.
luar biasa lah ya ini untuk snacknya. Ini yang out of stock, ada pudingnya, ini harus segera dimakan, kalau enggak nanti cair karena nanti basah malah repot nanti ya. Oke, luar biasa luar biasa. Oh ya, satu lagi nih, kita mendapatkan air mineral yang 330 mili kalau tidak salah, 550 mili. Nih air mineral top. Nah, di sini kita akan bertemu dengan pertigaan. Kalau kita ke kiri itu menuju ke Nganjuk. Nah, ini kita ke kanan. Jadi kanan menuju ke Jombang karena rutenya nanti masuk ke Jombang informasinya. Nah, kalau ke sana, nah itu kita akan Nganjuk, dan ini kita ambil ke kanan menuju arah Surabaya. Jadi pertigaan ini namanya pertigaan Braan Kertosono. Jadi sudah masuk di daerah Kertosono. Nah, kanan ini nanti kita akan masuk di daerah Jombang ya. Di sini tempat-tempat bis ngetem sih biasanya. Ada Bagong, Tulungagung, Mira, Jogja, sama yang ini ke Surabaya. Nah, bagi teman-teman yang yang mau pesen tiket dari agen bandar ya, exit tol Kertosono. Nah, ini dia nomornya, bisa dicatat untuk nomornya ya. Ini macam-macam sih, ada Medali Mas, Handoyo, Mandawa, Mahkota, dan Sugeng Rahayu. Kita lanjut kembali perjalanan menuju ke Denpasar. Masuk di terminal Jombang pukul 14.11 waktu Indonesia Barat. Kita memasuki terminal Jombang. Sebentar aja kita di terminal Jombang. Lanjut lagi 14.13 kita lanjut ke timur. Saat ini kita berhenti di agen Mojokerto pukul 15.13 waktu Indonesia Barat. Ngopi-ngopi juga ya, Iya, Pak. Berhenti di sini. Jadi teman-teman yang naik dari Mojokerto bisa ada di depan terminal di agennya Rosalia Indah ini jadi satu. Nah, di sini dia. Nah, jadi teman-teman bisa nih di sini. Paketannya full, jos nih paketannya, top ya, penuh. Jadi lokasi agennya itu ada di perempatan ini nih, perempatan Mojokerto. Ini terminal, belakangnya sini ya, perempatan bypass itulah teman-teman. Dan di depannya persis di agen Rosalia. Kita dibagikan makan siang kayaknya ini di Mojokerto, kita langsung dibagikan. Nah, ini dia untuk menunya, ada mie, ada oseng paru kayaknya ini. Ya wis lah, lumayan lah, kita makan dulu nih, cocok ini kayaknya ini. 18.35 kita melanjutkan perjalanan kembali setelah mendapatkan paket. Bukan sih ya, karena paketnya tadi luar biasa banyaknya. 3:30 nanti ya, estimasi mungkin nyampe di Surabaya ya jam 5-an ya. Kalau jam 5-an ya mudah-mudahan nyampe di Denpasar masih gelap, mudah-mudahan. Karena nanti rencananya saya akan lanjut ke Lombok, masuk ke terminal Kertajaya Mojokerto. Tapi kita tidak masuk, ternyata masuk juga.
Kita langsung ya di terminal Mojokerto, tidak berhenti, kita lanjut langsung, hanya lewat saja karena agennya tadi ada di depan. Udah lama banget saya nggak masuk terminal sini. Terakhir mungkin 2 tahunan yang lalu, 2 sampai 3 tahunan yang lalu mungkin ya. Udah lama banget lah ini. Ini kita belok kiri. Kok belok kiri ya? Oh, ini agennya nih. Ternyata agennya ada di sini juga. Ini kita tumben out of the box nih rutenya. Lewatnya Mojosari, Mojokerto menuju ke Mojosari. Ya wis, kita nikmatin nostalgia panturaannya. Kita nyampe di daerah Mojosari pukul 16.11, nyampe di daerah Mojosari. Oh, bis 2 itu. Ini ada Gunung Harta. Sampai di Kejapanan pukul 16.43. 16.43 kita sampai di Kejapanan dan akan langsung menuju ke Gempol. Akhirnya kita masuk tol juga, kita lewat tol Kejapanan ya, masuk tol Kejapanan. Ini yang biasanya dipakai untuk bus-bus Setiawan itu. Nah, itu kan bener kan, paket ya biasanya. Nah, itu sama-sama JB5 tuh. Yang dari Surabaya biasanya. Nah, ini kita langsung masuk, langsung ngejos biasanya. Kita masuk di tol, langsung ngejos ya ke Banyuwangi. Nanti sih biasanya di di rumah makan Bali 2 kita istirahat. Pukul 17.56 waktu Indonesia Barat kita keluar tol Keding. Alhamdulillahirrahmanirrahim, 20.20 waktu Indonesia Barat kita sampai di rumah makan Bali 2 untuk melakukan servis makan dan istirahat dan ketiduran karena tadi macet-macetan. Bayangkan 20.20 baru nyampe di rumah makan Bali 2, ini luar biasa sih, asli luar biasa. Gimana ya? Ya pokoknya luar biasa lah. Ketiduran tadi saya macet-macetan setelah keluar tol ya, sampai ini tadi berhenti kok berhenti, oh ternyata nyampe di rumah makan. Ya wis, kita servis makan dulu, setelah itu ibadah ya. Oke, jadi ini dia untuk servis makan yang kita terima di PO Setiawan. Luar biasa ya. Ini nggak ada gatekeepernya tadi, hanya mie aja yang nggak tak ambil, tapi rata-rata tak ambil semua. Ini dia, oh ya, untuk minumnya
ambil di sana ya, nanti aja kita ambil. Kita makan dulu dah. Setelah itu minumnya teh sih ya. Oke, sudah selesai servis makan dan sholat juga, ibadah juga. Jadi sudah sekarang pukul 20.49, masih ada waktu ya kurang lebih 15 menitan untuk kita santai-santai. Dan untuk rasa masakan seperti biasanya kalau rumah makan Bali 2 enak sekali, luar biasa ya. Dan nggak ada gatekeepernya, kita ngambilnya los. Tapi hati-hati teman-teman, kalau ngambilnya ya jangan terlalu banyak biar nggak mubazir lah ya. Oke, di sini ada beberapa bus, ini bus-bus Setiawan, dan luar biasanya yang datang di malam hari ini di rumah makan itu JB5 semua. Coba kita lihat ya. Nah ini nggak tahu dari mana, cuman sama-sama dari karoseri vertikal. Sepertinya kalau tidak dari Bojonegoro ya Magetan, karena kemarin ada buka di rute Magetan nih. Ini juga JB5. Tadi sempat kita ketemu di mana, di tol ya, masuk tol di Porong. Dan ini Besita. Yang paling ujung itu di Kediri juga, tapi bus 2. Dan ada bus-bus wisata sih. Kalau di ujung sana ada Tami Jaya, tuh kelihatan ya, Tami Jaya. Nah itu dia Tami Jaya. Dan bus-bus wisata. Ya wes, masih ada 10 menit. Baiknya kita masuk sambil nungguin, sambil istirahat lah ya. Coba lihat teman-teman, ini dari karoseri vertikal. Yang sebelah sini dari karoseri Adiputro. Coba kita lihat, mirip banget loh ya, ini belakang-belakangnya. Asli dah ini, top vertikal. 20.02 waktu Indonesia Barat, kita melanjutkan perjalanan dari rumah makan Bali 2 Situbondo jos menuju ke pelabuhan. Estimasi kalau dari sini ke pelabuhan masih 3 jam 4 jaman, tergantung kondisi lalu lintas. Sudah makan, kenyang, lampu dimatikan nih, tinggal tidur. Oke teman-teman, ini nyampe di pelabuhan Ketapang pukul 12 tepat waktu Indonesia Barat. Jadi kita akan melakukan penyeberangan ke Gimana ya. Nah, asli puls banget, ketiduran. Dan tiba-tiba di atas kapal. Dan kapal pun sudah mulai lepas landas. Asli puls banget. Ya udah, salah. Penyeberangan akan dilakukan kurang lebih 1 jam. Oke, jadi kita mau sandar pukul 01.18 waktu Indonesia Barat, masih waktu Indonesia Barat ya. Ini kita mau sandar di pelabuhan Gilimanuk. Masih antri sih. Sambil nunggu sandar, sebaiknya kita nunggu aja di atas bus ya. Ya, kita turun nih teman-teman. Jadi ini dia untuk kapal yang kita naiki. Akhirnya kita sandar juga di pelabuhan Gilimanuk pukul 01 WIB ya, ini 01.33 WIB, atau di Witanya itu 2:30. Alhamdulillah ya, sandar juga.
dan kita akan melakukan perjalanan menuju ke Denpasar. Tetapi ini kita akan melewati Singaraja Bedugul karena di daerah Bajre Tabanan itu terjadi longsor gorong-gorongnya. Jadi ini kita sedikit memutar, tapi oke, tidak masalah. Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, kita berada di daerah Bedugul ini. Ini sedikit kendala untuk busnya, ada masuk angin dikit, filternya kotor informasinya. Jadi tidak apa-apa sambil kita tungguin karena ada bus lain, setiawan lain yang turut membantu. Ya wes, kita tunggu sambil nunggu, kita ngobrol-ngobrol dulu dengan kru ya, karena krunya ramah-ramah kok. Nah, ini bus yang dari mana, dari Magetan informasinya, dan ada sedikit kendala di ternyata semuanya kendaraan lewatnya sini nih, Santoso. Oke, melanjutkan perjalanan kembali. Sudah aman 5 menitan, cukup untuk membersihin filter. Apa? Narem. Monggo. Alhamdulillah nyampe di depan Terminal Ubung pukul 8.10 waktu Indonesia Tengah, dan setelah ini saya langsung melanjutkan perjalanan menuju ke Padangbae. Nah, dari sini masih ini ya, masih 45 menit sampai 1 jam lah nyampe di mana, Padangbae. Oke, rekomen sih teman-teman. Ya, walaupun agak telat, kalau mungkin tadi tidak muter lewat apa namanya, tidak Bedugul, mungkin sampai sini masih gelap juga, masih antara jam 6 jam 7 gitu ya. Oke, untuk video kali ini saya akhiri terlebih dahulu, tapi seperti biasanya sebelum saya akhiri jangan lupa like, comment, share, dan subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan video saya selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.